Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mega. Oke, sekarang di video kali ini saya berada di rumah kawan saya, yaitu seorang pengrajin. Beliau ada namanya Pak Jahari. Nanti kita akan berbincang-bincang dan mungkin pokoknya beliau orangnya sangat terampil banget. Pokoknya kita lihat nanti ya. Oke, sip. Oke, nah ini dia namanya Pak Jahari. Ini adalah kawan saya, seorang pengrajin. Pak Jahari, mungkin biar pemirsa lebih kenal dengan Bapak, mungkin ada yang belum kenal. Nah, silakan Bapak perkenalkan diri dulu ya. Oke, terima kasih. Saya nama saya Jahari. Saya di masyarakat dipercayakan oleh masyarakat sebagai kepala suku Limbai. Nah, lalu saya punya tempat pengrajinan ukir kayu. Lalu saya sebagai pembina dari Sanggar Pugar Lestari Budaya yang ada di Kabupaten Sintang ini. Lalu saya sebagai pembina dari Sanggar Pugar Lestari Budaya. Nah, bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang mau memesan barang kerajinan yang diukir dari kayu, silakan datang ke Jalan Teuku Umar, Gang Manggala nomor 35, Kelurahan Ladang, RT 1 RW 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Kalau misalnya yang mau menghubungi Bapak di nomor berapa, Pak? Ada nomor WA saya 08 13 45 60 2867. Oke. Lalu nomor HP 08 565 111 5940. Oh gitu. Oke, sip. Nah, berarti pemirsa dengar ya, kalau misalnya barangkali ada yang berminat sama produk-produknya kerajaan Pak Jahari, ya ini yang seperti ini ya. Nah, ini produk-produknya kerajinan yang punya Pak Jahari. Ini diproduksi oleh beliau dan sanggarnya, yaitu Sanggar Pugar Lestari Budaya. Nah, Pak Jahari, saya mau nanya nih, ini tuh apa dan dibuatnya dari kayu apa nih ya, Pak? Oke, saya pegang ya. Iya. Nah, ini pas bunga. Bunga. Kalau kita pasang dengan bunga begini dia. Nah, Oh gitu. ya. Terus yang ini tadi, ini tempat lilin. Nah, tempat lilin. Nah, kalau kita hidup apinya begini. Nah, Oh, terus dia, itu yang berlubang-lubang itu apa, Pak? yang berlubang ini tempat spidol. Oh. Tempat spidol. Lalu ini tempat pulpen. Oh, tempat pulpen ya. Ya, lubang yang kecil-kecil ini pulpen, pensel. Nah, lalu yang ini spidol. Nah, jadi kalau kita bekerja di di tempat meja, kita sudah lengkap peralatan. Ada pensel, ada pulpen, ada spidol. Lalu lilin kita siapkan kalau pas tiba-tiba lampu mati. Oh. Nah, kalau ini dibuatnya dari kayu apa nih, Pak? Ini dibuat dari yang pas bunga ini kayu belian. Oh, kayu Kayu belian. belian karena dulu saya pertama kali saya buat dari kayu belian. Lalu ini dari kayu jati. Oh. Kayu jati ini dengan yang tempat duduk ini kayu jati.
Nah, Berarti kalau pakai kayu jati sama kayu belian awet ya Pak ya? iya, Berarti tahan tuh, tahan banting. iya betul sekali. Nah ini dilihat dari depan. Nah, begini dia. Kalau mengerjakan ini kira-kira berapa lama nih Pak? Ini kalau dengan ukiran ini yang sehalus begini, nah karena sambilan mungkin 1 minggu selesai. 1 minggu Karena ya. dia di sistem rakit. Oh. Ya. Ini kita buat tersendiri dan ini buat tersendiri. Lalu yang tempat duduknya dibuat tersendiri. Baru dirakit ya? Iya. Oh. Saya kira langsung jadi gitu aja diukir gitu. Rupanya enggak ya? Enggak. Gitu. Kalau yang ini nih apa nih Pak? Nah ini nih. Ini kayaknya. Nah, kalau ini sih nampaknya gantungan kunci nih ya Pak. Iya ya betul. Ini gantungan kunci kita buat perisai mini. Perisai mini. Oh iya. Tuh. Nah kawan-kawan ini perisai mini buatan produksi dari Pak Jahari. Nah, SPLB Sanggar Pugar Lestari Budaya ya Pak. Iya. Jadi nggak bakalan ketukar sama yang lain, oke? Tuh, gambarnya juga bagus. Nggak semua orang bisa bikin kayak gini. Ini adalah apa nih Pak Jahari? Ini perisai. Waktu zaman dulu orang buat perisai untuk bela diri. Nah, tapi zaman sekarang dibuat untuk hiasan dinding. Hiasan dinding nih. Iya. Nah, hiasan dinding seperti yang sana. Nah, boleh Pak Mega. Oh, ini yang udah jadinya ya? Iya, yang sudah dikasih warna. Kalau ini memang tidak dikasih warna, hanya ditonjolkan motifnya. Nampak kah? Nah kembali lagi ke yang ini nih Pak. Ini apa? Vas bunga kah? Atau apa ya? Yang ini. Nah, ini vas bunga sama dengan ini tadi. Yang ini. Cuman ini tidak dibentuk ukiran kiri kanannya. Karena ini lebih rumit daripada yang ini. Ini bisa pakai manual, pakai kapak atau parang. Kita buat bentuknya. Lalu setelah diratakan, dibulatkan seperti ini, nah kita pasang di mesin bubut. Mesin bubut seperti ini hasil yang sudah dibubut. Yang udah jadinya ini ya. Itu kayu apa Pak? Ini buat dari kayu tembesuk. Kayu tembesuk. Ya, karena kayu tembesuk yang kecil-kecil seperti ini gampang sekali dapat, gampang sekali dicari. Berapa lama kira-kira mengerjakan ini Pak? Ini kalau pakai bubut bisa 20 buah satu hari. 20 buah satu hari kalau pakai mesin bubut ya? Iya, cuman belum diukir. Nah, kalau ukir ini paling dua buah satu hari. 2 buah satu hari. Atau 2 sampai 3 buah. Itu paling maksimalnya ya? Kalau misalnya, nah ini lagi nih punya Pak Jahari ini. Nah ini kalau zaman dulu ini adalah musik rebab namanya. Oh rebab ya. Rebab. Kalau orang membunyikan seperti ini, karena ini tapi ini kan hanya miniaturnya. Miniaturnya. Ya, dia bisa sih berbunyi tapi harus pakai senar yang asli. Iya, ini miniatur ya Pak. Ya, ini bentuk rebab. Nah, buatnya 1 hari bisa selesai. Iya. Ini yang saya tertarik tuh dari tadi tuh ini, saya lihat kok kayak ikan beneran. Ya, ini saya lihat
ikan siluk di akuarium orang. Lalu saya tertarik mau membuat ikan siluk yang dibuat dari kayu. Inilah bentuknya, siripnya dengan ujungnya pun dengan jenggotnya atau kepalanya, saya kira ini mirip gitu, mirip ikan siluk. Ini tengah dia lurus. Iya. Cuman yang waktu dia bengkok itu sudah dipajangkan di kapal motor Bandung di Jalan Kelam. Oh iya, ini yang keadaan lurusnya ya. Iya, karena ini sebagai contoh. Terus ini nih Pak. Nah, ini nih. Ini ada kura-kura. Kura-kura. Apa nih Pak? Kayak asbakah ya? Saya pencinta binatang yang lembut, yang lemah, yang jalannya tidak terlalu tergesa-gesa. Nah, saya tertarik dengan binatang kura-kura. Lalu saya abadikan supaya dibuatkan sebuah asbak. Oh gitu. Asbak nih ya? Ya, ini asbak. Lalu saya buat sirip-siripnya, lalu saya buat di bawah motif. Lalu setelah itu ada rokok di sini asbak. Oh, asbak nih ya. Asbak rokok. Ini sangat-sangat tengok. Oh, ukirannya. Benar-benar indah ini. Ini harus benar-benar orang yang ulet ini yang ngerjakan kayak gini. Asbak, mantap ini. Ekornya. Oke, nah Pak Jahari saya mau nanya lagi nih. Ini kan vas bunga ya? Ya. Vas bunga. Kalau misalnya orang tertarik pingin belinya, ini berapa harganya nih Pak Jahari? Ini 15 sampai 20 satu. Satu ya, 15 sampai 20 ribu ya. Kalau misalnya manik-manik ini, gantungan kunci? Gantungan kunci kalau buah tengkawang ini 10.000 satu. Oh, ini dari buah tengkawang. Iya, bentuknya buah tengkawang. Kalau perisai ini SPLB 5.000. Lalu dari buah pinang ini, buah pinang hias. Oh, pinang hias. Ini 5.000 juga. Ini asli Pak? Iya. Oh. Nah, saya tertarik dengan kurai-kurainya tuh. Jadi hampir tidak ada kita bisa buat kurai buahnya seperti itu. Jadi tertarik saya mau coba saya buat gantungan kunci. Oh gitu. Kalau yang ini Pak, ikan ini nih, itu berapa? Kalau ikan ini 20 sampai 30.000. 20 sampai 30 ribu ya. Kalau dia yang lurus gini ya mungkin 20.000 lah. Kalau dia bengkok, nah itu 30 ribuan. Nah kalau si kura-kura ini Pak, si kura-kura nih asbak, dia sama juga harganya. Berapa tuh? 20 sampai 30-an ribu. Terus kalau yang ini nih? Oh ini lebih, karena bahannya juga lumayan ya. Ada 3 bahan yang harus dibuat. Setelah itu dirakit. Nah, lalu motifnya halus juga. Ini kalau kita buat baru ini 150.000 bisa saya usahakan. Tapi kalau yang ini mungkin 1 juta pun tidak saya jual. Itu contoh. Oh iya. Jadi kalau misalnya pemirsa yang mau pesan, silahkan pesan yang model seperti apa, yang mana, bisa nanti langsung menghubungi yang nomor yang tertera ya. Nah ini pemirsa, ini mandau ini saya sendiri yang buat dari mata mandau sampai gagang sampai sarung. Nah, cuman sarung ini belum selesai saya ukir. Pak Jahari,
Selain yang tadi itu ada lagi yang lain nggak yang udah yang Bapak produksi gitu, yang udah Bapak bikin? Yang sudah jadi. Iya. Yang sudah jadi ini dia. Nah ini kalau kita narik dicabut dulu untuk ini. Nah ini mungkin untuk pemirsa yang belum tahu, mungkin bukan orang Kalimantan, apa namanya nih Pak? Kalau orang Kalimantan bilang sih mandau. Mandau ya. Orang di luar Kalimantan pun bilang mandau juga. Mandau juga ya? Oh gitu ya. Mungkin kan daerah lain kan ada yang nyebutnya golok atau apa gitu Golok kan? bentuknya lain. Bentuknya lain nggak? Ya, lain. Kalau bentuknya kayak seperti ini tetap mandau. Mandau ya? Ya. Boleh dilihat Pak? Ya boleh. Nah itu mandau tuh hanya hati-hati aja lah, udah dikasih racun sih. Oh gitu? Ya. Wah. Dia kecil tapi sangat berbisa. Ini ya yang ukirannya ini. Luar biasa. Ini dari bulu apa nih? Tulang tanduk rusa. Tanduk rusa. Ya, gagangnya. Coba lihat yang itunya Pak. Ya, Yang sarungnya. Oke. Luar biasa. Kalau saya tak mampu bikin yang kayak ginian Pak. Nggak berbakat saya jadi pengrajin kayak gini nih. Dari kayu apa nih Pak kalau sarang-sarang ini? Sarung. Dari kayu. Ini kayunya dari kayu temau bisa juga. Kayu temau. Ya, kalau di Jawa orang bilang kayu temau itu mahoni, sejenis mahoni. Sejenis mahoni ya. Ya. Nah, ini ada juga dari kayu apa nama kayu? Saya lupa juga nama kayu yang satu itu yang biasa saya pakai. Kalau ini bukan. Nah kalau yang ini nih Pak, ini nih. Ini kayu temau juga. Kayu temau juga. Kayu temau dia mirip dengan mahoni dagingnya, cuman di sini agak halus dari kayu mahoni. Ini baru saya lukis, setengah saya kerja. Ini sudah diukir, ini sudah diukir, tengah-tengahnya belum. Nah Pak, jadi kalau misalnya bikin itu yang mandau itu dengan sarungnya itu lengkap, berapa lama Bapak bikinnya Pak? Dengan matanya ya? Iya. Dengan matanya mau 1 minggu lebih lah. Kalau misalnya enggak dengan matanya? 1 minggu lah dengan ini gagangnya dengan ngukirnya sarung-sarungnya. Nah gagang kan harus diukir. Ini proses tulang ini harus kita lembutkan dulu gitu Pak. Oh gimana caranya Pak dilembutkannya? Melembutkan tulang ini sistem yang saya punya tidak dikasih apa-apa, hanya direndam dengan air biasa. Oh. Karena kalau direndam dengan air biasa ya agak lembut lah dia. Tapi enggak kalau dikasih dengan apa katanya cuka, air keras, saya takut merusak. Nah ini tanduk rusa diperoleh oleh orang tua zaman dulu, tapi masih saya simpan. Nah setelah saya simpan, saya kepingin mengolahnya jadi ulu mandau, gagang mandau. Oh gitu. Nah, makanya dibuatlah seperti ini. Nah kalau sekarang saya rata-rata saya buat punya orang dari kayu, bahan kayu. Nah kalau ada orang nyuruh saya bawa tulang yang rusa atau tanduk rusa yang mereka punya mungkin dari zaman
kapan mereka mendapatkannya. Iya. Nah, saya juga buat gitu. Nah, Pak Jari, saya tuh tadi tertarik sama Bapak bilang katanya dulu tuh dipakai apa? Racun gitu ya. Oh iya. Nah, itu ada cerita unik ndak atau cerita lucu ndak yang terkait mungkin Bapak gimana pakai racun itu atau gimana Ya. atau Oke, zaman dulu begini. Orang menggunakan mandau, menggunakan sumpit sebenarnya bukan tujuan untuk membunuh orang, untuk membunuh binatang. Kalau binatang kalau udah kena racun kan dia ndak bisa banyak leluasa dia bergerak. Iya. Jadi karena kebiasaan orang kalau pakai racun, binatang yang sudah kita hantam dengan senjata yang punya yang dipasang racun, Iya. dia tidak bisa bergerak kemana-mana lagi gitu. Hanya karena dia menahan sakitnya itu tidak terlalu jauh dia Oh gitu ya. mati, gitu, dia lari. Biar lebih mudah mendapatkan mangsa juga ya kan? Iya. Nah kalau ditujukan ke orang ya zaman dulu mungkin, tapi zaman sekarang tidak perlu gitu Pak. Tidak perlu seperti itu karena sekarang tidak ada permusuhan antara suku, permusuhan antara dengan siapa-siapa gitu kan, sudah aman. Udah damai ya. Ya, udah damai, udah aman, tidak perlu pakai Racun-racunan. racun. Nah, itu. Terkecuali kalau mau jual beli mahal dari saya bolehlah saya pasang racun. Saya tahu racunnya. Tapi kalau mau beli mahal saya kasih. Pokoknya hubungi langsung Pak Jahari ya pemirsa ya kalau mau ya. Selain yang tadi Pak, ada lagi ndak yang kira-kiranya yang Bapak buat juga? Ada nih. Nah, ini hanya kita lagi merakitnya. Apa nih Ini Pak? barang udah jadi. Ini sandung sandung patung. Lalu lengkap dengan peti mati. Peti mati. Ini sandung. Nanti kita rakit. Nah, ini patung. Ini tiang pantar. Tiang pantar menurut suku Dayak Limai begini. Oh gitu ya. Boleh lihat Pak? Iya. Ini ada apa di atas ini? Di atasnya ada pelangka. Pelangka namanya, tapi kalau sekarang mungkin pondok ya, pondok kecil. Oh gitu. Nah, pelangka ini nanti saya ceritakan setelah selesai saya rakit. Oh gitu ya. Oke. Ini Pak. Ini patung. Oke, saya mulai ngerakit. Nah, Bapak rakit dulu ya. Ingin lihat juga gimana Bapak ngerakit ini. Ini kita rakit dulu tiang pantarnya. Kita rakit tiang pantar begini pasangnya. Nah, lalu kita rakit lagi sandung. Sandung itu apa ya Pak? Sandung ini kalau zaman dulu ada cerita ritual pengangkatan orang yang sudah meninggal setelah dikuburkan sekitar 8 sampai 10 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun. Nanti tulang belulangnya setelah digali dari tanah tempat nguburnya, lalu disimpankan di dalam sandung. Di dalam sandung. Nah, untuk ritual pengangkatan tulang belulang itu tidak gampang dan tidak mudah dilakukan oleh orang biasa. Karena apa? Paling tidak motong kalau dia sapi minimal 2 ekor sapi. Lalu yang kedua, kalau dia pakai babi minimal dia 7 ekor. Dari pembuatan sampai
sandung ini jadi, dan setelah mereka mengangkat orang yang sudah meninggal itu, mengambil tulang belulangnya dari kuburan, dimasukkan ke sandung. Nah, prosesnya karena di sana dengan peti mati tempat menyimpan mayat orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur. Nah, makanya dibuat seperti ini peti matinya. Inilah menurut budaya adat budaya orang Dayak Limbai. Ini model petinya. Nah, ini ada saya buat tutupnya bisa dilepas. Nah, peti matinya seperti ini. Di tempat nyimpan orang yang sudah meninggal. Iya. Nah, ditutup, nanti diikat dengan rotan, tiga ikatan. Nah, setelah diikat dengan rotan, nanti setelah ditimbun dengan tanah, rotannya dipotong. Nanti siapa tahu roh dia atau arwah orang yang meninggal itu belum berangkat dari jasad dia, nah, dia bisa terbuka gitu, tutupnya bisa terbuka dan dia keluar. Oh gitu. Ya. Nah, setelah keluar dari peti mati, saya sambil ngerakitnya juga ya. Iya. Biar nanti bisa diletak. Nah, begini dia dirakit. Oh, jadinya seperti itu, disimpan gitu ya? Gitu dia. Tapi peti ini memang sengaja saya rakit, kalau biasanya ditancap di tanah kan, di tanah yang lengkap aja biar orang lihat satu set gitu kan. Makanya saya buat seperti ini. Miniaturnya lah ya, Pak ya. Miniaturnya dari kayu. Nah, ini patung yang perempuan, lalu yang ini laki-laki. Nah, kalau di suku kami ada ceritanya ini, kenapa harus patung laki-laki dan perempuan. Nah, yang laki-laki ini menggambarkan bahwa raja dulu atau kepala suku dulu, ini Sengkumang namanya, patung Sengkumang. Oh gitu namanya, Sengkumang ya. Patung Sengkumang. Lalu ini patung Dayang Putri. Dayang Putri. Nah, karena dari setelah Raja Lahaji dulu, lalu diturunkan ke Dayang Putri menjadi ratu. Nah, Sengkumang ini sebagai suami dia jadi raja. Iya. Nah, oh gitu. Nah, jadi proses yang kematian tadi disimpan di sandung. Nah, saya sambil rakit juga sandungnya supaya nampak jelas. Nah, begini pemeriksa yang budiman, telah jadi dirakit seperti ini. Nah, ini tutupnya. Nah, kenapa rumah adat Dayak selalu bumbungnya seperti ini, seperti atap sandung gini kan, dia begini. Nah, karena dia dari rumah sampai ke sandung dibentuk seperti itu. Nah, lalu ini kepala burung enggang. Nah, ini ada juga ceritanya. Boleh Pak ceritakan? Ceritanya begini, karena kepala burung enggang ini dia yang menjaga Dayang Putri ini dulu, yang dibuat pondok di ujung Ketapang. Oh iya, di atas itu ya. Ya, di ujung Ketapang. Nah, bidudari namanya, bidudari. Kalau bahasa orang Dayak Limbai bidudari. Kalau bahasa Indonesia mungkin bidadari ya. Bidadari mungkin ya. Nah, bidudari ini diutus oleh dewa. Dewa untuk menjaga Dayang Putri
menghibur Dayang Putri yang ada disimpan di ujung ketapang tadi. Iya, iya. Oleh Raja Lahaji dulu. Iya. Yang pertama, raja pertama kan. Nah, dia karena Raja Lahaji tidak suka dengan anak perempuan, dan mau dibunuh kan. Yang terakhir itu dia berharap anak yang bungsu itu penerus tahta dia. Oh gitu. Jadi dibuatlah pesanlah waktu itu oleh dia, waktu diajak oleh Patih Gajah Mada untuk membantu membangun kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Nah, itu. Tapi nanti Oke, Pak. Nah, kalau cerita tentang itu nanti cerita tentang ke asal mula apa tadi kerajaan Hulu Lelawai. Itu mungkin nanti kita akan buatkan satu video khusus ya pemirsa ya. Nah, nanti kita jadikan Pak Jahari sebagai narasumbernya. Kita akan buatan khusus biar pemirsa pada tahu gimana asal mulanya dulu. Nah, saya mau tanya lagi ini selain daripada kerajaan-kerajaan hasil ukiran gitu kan, ada mungkin yang lain seperti misalnya kayak makanan atau kuliner atau kue-kue? saya tertarik sekali karena ada UMKM yang mengangkat membantu segala para UMKM. Iya. Jadi saya berpikir kenapa kok tidak mengangkat kue-kue yang tradisional gitu, yang berciri khas daerah gitu kan. Iya. Nah, makanya saya mencoba, mudah-mudahan apa yang dibuat ini nanti sesuai dengan apa yang saya bicarakan. Iya. Nah, coba Ibu kuenya dibawa ke sini. Nah, kue ini kalau saya udah buat dari ketiga jenis ini, nanti saya akan buat logonya seperti ini. Itu Kucirlosi. Kucirlosi artinya kue ciri khas lokal Sintang. Nah, ini ada kue kue pulut. Kue pulut ya Pak ya? Iya. Nah, kue pulut dibuat seperti ini bentuknya. Iya. Nah, itu apa nih Pak? Nah, ini kalau zaman dulu bilang nasi pulut. Tapi sekarang saya coba alih namanya kue pulut. Kue pulut. Jadi saya buat kue pulut. Ini bentuknya. Lalu yang satu ini kue topung. Namanya kue topung ya? Kue topung. Boleh lihat Pak? Iya, boleh. Nanti setelah kita cicip bersama bagaimana rasanya. Tolong dikasih masukan supaya bisa diproduksi sebanyak mungkin. Iya. Lalu ini yang satu ini kue dadar. Kue dadar namanya, tapi dadar kering. Kalau kebiasaan orang Melayu kan dadarnya dadar basah. Gitu ya. Kue basah ya. Kalau kami ini dia model bentuknya kue dadar kering. Nah, kebanyakan orang suka dengan kue ini. Itu dari kalau seandainya waktu gawai, waktu pesta, orang kalau ada yang bilang gue bikin kue dadar ini, wah diserbu kena orang. Jadi rasanya enak. Berarti gitu termasuk makanan favorit juga ya Pak ya? Iya. Nah, kalau kue topung ini memang udah merakyat. Dan ini pun merakyat, tapi sedikit orang yang pandai buatnya. Nah, gitu. Bahan-bahannya boleh nggak dijelaskan Pak apa-apa gitu? Bahannya tidak terlalu rumit. Bahannya dari beras ketan. Beras ketan kalau di kampung kan ditumbuk. Kalau di kota tinggal beli beras ketan, tepung ketan itu. Lalu bahannya sekarang saya masih pakai gula pasir. Gula pasir dicampur dengan pisang di blender. Oh gitu ya. Nah, cuman ingat kalau tidak pandai ngadonnya, dia bisa lecet, nggak bisa jadi gitu kan. Oh iya. Ini kelemahan kue ini kalau tidak pandai ngadonnya. Nah, ini dari ketiga jenis kue ini, kue tradisional, makanya saya mau angkat
mau angkat kembali karena sesuai dengan nama yang sanggar saya, itu Sanggar Pugar Lestari Budaya. Jadi yang bersifat budaya saya kepingin sekali dilestarikan gitu ya, Pak. Sampai sekarang gitu. Iya. Jadi karena sekarang udah tidak ada lagi, hampir sudah tidak ada lagi orang peduli dengan makanan khas, makanan tradisionalnya, lalu ukiran-ukiran tradisional gitu kan. Nah, karena banyak orang cerita kalau buat sandung patung itu harus ada ritual, buat kue segala macam harus ada ritual. Saya enggak pakai itu lagi, ini udah himbas anunya, enggak berlaku lagi karena kita sudah beragama sekarang kan. Saya ingin di zaman sekarang kue-kue tradisional tidak perlu malu kita ngangkatnya gitu, karena ini ciri khas kita. Ya. Malah kita istilahnya harus kita lah yang istilahnya melestarikannya gitu kan ya. Yang sebenarnya masaknya digoreng, tapi kalau digoreng saya pikir tidak tahan lama. Nah, ini saya open. Di open kan agak keras, agak kering dia. Nah, jadi mungkin 1 bulan masih bisa bertahan lama. Ya, gitu ya. Nah, itu beda aja. Cuman kalau waktu ada acara apa kita sistem goreng, karena itu mungkin udah jadi dibuat hari ini ya paling antara 1 malam, besoknya sudah habis dimakan, kan gitu. Itu biasanya kalau makan makanan tradisional kayak gitu atau kue-kue gini ada ndak digunakan untuk acara-acara khusus sekali gitu? Ini memang kue ini digunakan khusus waktu orang nanam padi nugal. Nanam padi nugal kan gotong royong biasa kalau di kampung. Udah itu pakai kue-kue orang pesta gawai apa kan, gawai pesta pengangkatan pesta padi akhir tahun, mengangkat untuk selamat bahwa bersyukur atas hasil panen kita yang kita dapat dalam lingkaran dalam 1 tahun. Biasanya makan makanan inilah yang disajikan ya Pak. Inilah yang sering disajikan oleh orang kalau ada pesta, ada gawai gitu kan. Nah itu saya nanti mudah-mudahan boleh lah ya minta tolong sama Bapak gitu kan, nanti mungkin sama dengan istri Bapak gimana nanti kita buat video cara pembuatannya ya Pak ya. Nah, tapi nanti di lain video. Oke. Boleh ya? Iya boleh. Oke. Nah oke Pak Jahari, ini di akhir video kita sekarang kali ini nih mungkin ada beberapa hal yang mau Bapak sampaikan. Oke, terima kasih. Begini, kalau seandainya ada Bapak Ibu, saudara-saudari, kawan-kawan dan teman-teman yang perlu barang kerajinan seperti ukir-ukiran yang perlu untuk menghias ruang tamu atau meja-meja tamu, silakan datang ke alamat saya, Jalan Teuku Umar, Gang Manggala, Gang Manggala RT 1 RW 1, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Nah, saya juga mempunyai produk yang lain yaitu kue tradisional. Jadi kue-kue tradisional yang diberi nama label, yaitu labelnya kucir losi, artinya kue ciri khas lokal Sintang. Dikelola, diproduk oleh Sanggar Pugar Lestari Budaya Kabupaten Sintang. Ini logonya, labelnya yang akan dipakai nanti.
Lalu produknya seperti ini, Hmm. kue pulut namanya. Saya buat kue pulut, tapi kalau di kampung bilang nasi pulut. Nah, ini kue dadar kering. Nah, ini bentuknya begini. Lalu ini kue topung. Nah, selama ini belum ada orang mengangkat yang bersifat tradisional. Maka saya mencoba. Iya. Setelah banyak ikut pelatihan dan lain sebagainya, saya teringat bahwa perlu juga mengangkat kue-kue tradisional Oke. yang bersifat lokal di Kabupaten Sintang. Nah, kalau perlu barang-barang tersebut, silakan menghubung ke nomor HP 0813 45602867 atau nomor HP yang bisa ditelepon 0855115940. Nah, bagi saudara-saudari, Bapak Ibu, teman-teman dan kawan-kawan, siapa tahu ada donatur yang mau membantu dalam pengembangan seni tradisional atau pembuatan kue-kue tradisional. Kami siap menerima bantuan dari Bapak Ibu yang rela mengasih mengasih bantuan kepada kami yang berupa donatur. Itu sangat kami harapkan sekali, karena untuk mengangkat adat budaya istiadat kita perlu modal yang cukup memadai, karena tidak mungkin saya bekerja sendiri tanpa ada tenaga-tenaga lain yang membantu. Itu yang saya harapkan. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.